di Islam itu indah dan tema kita bagus banget loh jamaah. Rezeki mau cepat, hak orang juga dipercepat dong ya, Masya Allah. Jamaah kita lihat nih, ini ada yang lagi pusing tahu. Pusing katanya nggak punya uang, udah gitu anak minta jajan lagi, aduh tambah pusing ya. Ini lihat, kita lihat yuk sama-sama. Aduh, ya Allah Habib bagaimana itu ya Bib, aduh udah pusing. Mak minta jajan, aduh mode aing maung gitu keluar ya, Masya Allah. Nah aku mau bertanya nih Bib, Siap. katanya Gimana? Rasulullah tuh gak suka sama orang yang suka menahan hak orang lain. Emangnya dulu bener ya Rasulullah tuh langsung menegur dan ketemu sama orang yang menahan hak orang lain gitu? Langsung ditegur, Iya. oh kayak gimana sih penjelasannya Habib, silahkan. Siap, baik mohon izin Mbak Betari Ahyu, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan para jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairin nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pernah Rasulullah SAW menegur untuk orang yang tidak memberikan haknya terhadap orang lain? Nah pernah diceritakan di dalam hadis Bukhari dan lain sebagainya bahwa Rasul SAW pernah menegur seorang sahabat yang dia tidak memberikan hak-hak budaknya. Padahal seorang budak ya. Makanya di sini juga saya ingin memberitahukan dan menginformasikan bahwa agama Islam hadir untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Buktinya apa? Buktinya di dalam syariat agama Islam sering kita temukan daripada kalau orang ingin dibebaskan daripada taubatnya, ingin diterima daripada taubatnya, maka dia hendaklah membebaskan yang namanya budak. Jadi jangan sampai terprovokasi ataupun kita akhirnya terngiang-ngiang, kok agama Islam membolehkan perbudakan? Enggak. Agama Islam adalah suksesor yang memberikan daripada apa? Memberikan solusi terhadap dunia perbudakan akhirnya terhapus. Agama Islamlah berkat daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai budak pun Rasulullah perhatikan pakaiannya, makanannya, ya. Jangan disuruh kerja doang, ya. Termasuk yang dibebaskan oleh Rasul SAW adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu sampai Rasul SAW bersedia untuk melakukan yang namanya mukatabah. Apa mukatabah itu? Perjanjian. Sampai apa? Sampai akhirnya Salman ini terbebas daripada jerat hutang nilai dirinya. Maksudnya nilai harga dia ketika dijual sebagai seorang budak. Dan Masya Allah, akhirnya Rasulullah SAW ikut menanam daripada pohon-pohon kurma yang kelak kalau panennya itu menjadi apa? Menjadi daripada tebusan daripada Salman Al-Farisi. Bahkan diceritakan sampai sekarang di Madinah masih ada namanya kebun Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan yang nonton Islam itu indah ini bisa mampir ke Madinah semuanya. Amin. Bisa nyampe ke kebun Salman Al-Farisi dan melihat bagaimana salah satu mukjizatnya Rasulullah ketika menanam daripada pohon kurma tersebut berbuah sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Masya Allah, yang benar. Iya, wah baru tahu aku jamaah. Wah. Nanti mampir bareng-bareng insya Allah. Amin. Normalnya setahun sekali. Setahun sekali, ini setahun Normalnya 2 kali. setahun sekali pas musim panas. Kalau ini setahun 2 kali, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habib, infonya Masya Allah, tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Wah, ilmu baru ya buat kita jamaah. Nah, ibu-ibu, mau nanya enggak? Mau, ya iyalah masa kesini diem aja gitu. Biar dapat nasi kotak itu kan nggak mungkin ya. Pasti pengennya dapat ilmu kan ya. Iya. Yaudah yuk kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ini kalau yang mau bertanya, tangannya diangkat ya. Hayo, 1, 2, 3. Siapa yang mau bertanya? Masya Allah ini rame banget ya. Wah ini ada satu keluarga nih, ya Allah. Ibu anaknya ya Bu ya? Masya Allah, anaknya ya? Suami, istri, anak kayaknya itu ya. Nah tapi aku mau yang sebelah sini, ibu yang ini. Soalnya aku tadi duduk di sini, ibunya udah kedip-kedip. Ayo Bu kita ke tengah Bu, silahkan. Masya Allah. Silakan Bu, perkenalkan ibu dari mana, namanya siapa, mau nanya apa, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muazza, kami BKMT dari Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarawangun, Jambi. Tepuk Provinsi tangannya Jambi. dong jemaah. Keren banget Jambi. Mau nanya apa Bu? Saya mau bertanya, Mm-mm. bagaimana, apakah termasuk mengambil hak orang lain jika kita tidak memberi informasi tentang peluang pekerjaan karena kita menganggap biar orang tersebut berusaha sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Oh, jadi ibu nggak mau ngasih tahu gitu kalau ada lowongan pekerjaan gitu? Apakah itu termasuk hak Ah, ibu begitu. mengambil Ustaz hak orang Maulana, lain? gimana ini? Ibunya begitu Pelit coba. banget Ada sih yang nanya informasi. melowongan nggak dikasih Kenapa tahu. saya kalau bilang masalah di kayak orang sih. Gimana hukumnya Ustaz? Mau tahu. Iya, mau tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim buat semuanya. Tanpa menggurui hanya mengingatkan. Kebaikan itu harus disebarkan, informasi yang baik itu harus disampaikan. Jangan sampai rezeki orang pada pekerjaan itu, tapi kita tidak menyampaikannya. Maka dalam hal ini termasuk bentuk kezoliman. Barang siapa yang tahu tentang ada peluang kerja, tapi tidak disampaikan. Ajaklah orang dalam kebaikan. Ingat ya, bayangkan kalau kita gara-gara kita informasikan kebaikan, ada lapangan pekerjaan, terus dia bekerja di situ, diterima, terus nanti alhamdulillah dia bisa menghidupi keluarganya, kan jadi jariah juga buat kita. Bener, Masya Jadi Allah. larangan menahan hak orang dalam hal mendapatkan informasi kebaikan. Karena kenapa? Pekerjaan itu kan satu, bekerja supaya dia tidak terhina. Tujuan orang bekerja buat apa sih? Satu, supaya dia tidak meminta-minta jadi terhina. Yang kedua, supaya dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Tiga, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Empat, untuk membantu sesama. Yang paling hebat lagi, bisa membantu agama Allah. Jadi ketika kita menahan informasi lapangan pekerjaan kepada orang, sama saja kita tahan semua itu. Haknya siapa? Sama saja engkau hinakan dia. Sama saja engkau tidak beri peluang dia untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan kepada keluarganya, kewajibannya sebagai memberikan nafkah atau berbakti kepada orang tua atau membantu sesama. Kan seperti itu. Makanya sesuatu yang baik sebarkan. Nih ibu-ibu kesini panggil temannya kan? Mm-mm. Ibu kalau Ya kan? panggil teman, Ya. insya Allah kan menjadi berkah. Masya Allah. Bisa patungan naik bisnya. Iya, Betul. jadi Sama lebih juga kan? lebih hemat. Iya, sama betul, juga. Ustaz. Kita berikan peluang. Bisa jadi nanti dia masuk kerja. Kemudian nanti kita punya anak kita diajak kerja sama dia. Terus tiba-tiba jadi bagus rezekinya. Nah. Kan bisa juga jadi berkah Masya buat Allah, semuanya. iya. Jadi jangan pelit ya memberikan informasi lapangan pekerjaan. Kalau kita tahu ada lapangan pekerjaan, kalau perlu kita bina orang supaya dia bisa lolos masuk ke situ. Nah, Masya Kita bantu dia. Allah. Begitu ya Bu ya, Karena jelas ada ya. namanya Kasih, garis Ustaz. tangan, ada namanya campur tangan, Oh, ada juga namanya tanda tangan. tanda tangan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Tepuk tangan dong jemaah. Ibu terima kasih ya Bu. Boleh kembali ke tempat duduknya lagi. Masya Allah. Nah ini kan tadi ibunya bertanya ya. Tapi kayaknya mah lebih banyak yang punya unek-unek daripada pertanyaan. Bener apa bener? Ya udah yuk kalau gitu kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ayo siapa yang mau curhat? Hah, ibu yang ini? Yakin mau curhat Bu? Masya Allah. Ayo Bu silakan Bu ke tengah Bu. Ya, ya bisa Bu? Masya Allah. Ayo Bu kita ke tengah Bu. Masya Allah. Nah ini untuk Ustadz Syam. Alhamdulillah bersin. Nah Ustadz Syam dan Habib boleh nih kita sama dengerin curhat ibu ini. Silakan Ibu perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Faiza dari Jamiah Nur Hikmah Tegal. Masya Insya Allah Allah. Ibu Faizah. Iya, ibu curhatnya gimana Kami Bu? mau curhat, kami 6 bersaudara dari keluarga kami. Mm-mm. Dulu waktu orang tua masih hidup, kami diberi hibah berupa rumah dan karangan gitu ya. Setelah semuanya meninggal, hak saya itu diambil separuhnya dengan ancaman. Nanti kalau tidak mau diambil separuhnya, nanti rumahnya akan dijual. Hah? Ibu kalau boleh tahu anak keberapa? Anak yang kelima Oh. dari yang 6 bersaudara. Oh ini kakak ibu gitu ceritanya. Yang Iya kakak seperti- saudara saya yang Oh. laki-laki. Oh kak yang Ya. laki-laki.
Oh. Terus satu lagi itu warisan yang belum dibagi selama ini berarti 6 tahun berturut-turut itu apa ya, untuk biaya hall, kalau orang desa tak hallan ya per tahun berarti hall tahunan. Lah itu janjinya mau dijual Iya. karena anak yang satu itu belum mengikhlaskan sampai sekarang belum dijual. Itu dengan cara apa Pak Ustadz? Terus bagaimana caranya untuk menyikapi pada kakak saya, ibu saudara ya. saya yang tidak Harus menghargai gimana? saya? Baik, silakan dari Habib terlebih dahulu. Baik, ini sekedar nasihat Bunda ya. Mudah-mudahan jadi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Dan juga kalau kita mendapatkan, mohon maaf, yang namanya warisan. Warisan ini juga kita nggak cari kan. Tiba-tiba alhamdulillah diberikan oleh Allah melalui wasilah orang tua. Dan juga penting bagi kita untuk memahami juga keadaan saudara-saudara kita ya. Jadi saya sarankan kepada Bunda untuk melapangkan hati ya, diantaranya ketika berhadapan mungkin ada orang-orang yang mohon maaf kurang setuju dan lain sebagainya. Kita juga kadang-kadang perlu ngukur, oh kita udah punya ini dia belum, kayak gitu kan. Jadi berusahalah untuk melapangkan dada kita. Kemudian juga perlu diingat bagi siapapun yang mengambil harta warisan ini merupakan wasiatam minallah, merupakan wasiat langsung perintah dari Allah. Jadi jangan main-main sama warisan ya. Kadang-kadang orang mau seenak-enaknya, wah itu dulu bapak belinya saya yang tahu, adik-adik saya nggak tahu, nggak usah dapat tuh adik-adik saya. Nah, ini jangan sampai, naudzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena ayah ini ayah kita bersama, ya. Ayah ini merupakan ayah yang dia juga rezeki yang dia dapatkan berkah daripada anak-anak. Kita nggak tahu anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga dan lain sebagainya. Makanya kalau ada warisan bagilah dengan hukum Allah ya. Bagilah dengan cara saling ridho satu dengan yang lainnya ya. Carilah solusi, duduk bersama, jangan masing-masing bawa keluhan-keluhannya. Karena apa? Karena kalau orang bawa keluhannya nggak bakalan selesai nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini sekedar dari saya Bu. Iya. Kalau dari Ustadznya bagaimana, silakan Ustadz. Betapa banyak anak yang banyak warisannya tapi tidak bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaannya karena tidak ada berkahnya. Tapi betapa banyak anak yang tidak punya warisan dari orang tuanya, bahkan dia sedekahkan, dia dapat dari orang tua tapi dia tidak pakai itu, subhanallah. Justru dia mendapat warisan yang terbaik yaitu ketakwaan dari orang tuanya, maka ini justru banyak keberkahannya, subhanallah. Makanya dalam Islam itu diantara ciri orang bertakwa tadi, kalaupun hibah mesti jelas surat-suratnya. Kalau warisan jelas siapa yang punya hak di situ. Kalau sudah menjadi warisan maka sudah menjadi haknya si anak. Si anak mau bikin haul tidak bikin haul terserah dia karena urusannya, harta dia sudah menjadi haknya dia, subhanallah. Jadi kalau 5 orang anak, 6 orang anak, 5 orang mau bikin haul, yang satu dia bilang kamu tuh enak, suamimu kerjanya bagus, kamu tuh enak mau bikin acara begitu. Saya mah ya Allah mengandalkan ini, saya masih kuliahin anak, saya masih sekolahkan anak. Hak dia karena sudah menjadi hak dia, subhanallah, udah menjadi warisannya dia. Maka yang 5 tadi nggak boleh juga gondok ketika ada sesuatu, ketika anak tersebut mengatakan saya tidak mampu pada saat ini, saya tidak mampu dulu kalau mau jual ini segala macam, maka kita harus tahu yang mana hak kita, yang mana hak saudara kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih guru. Gimana Ibu, sudah lega? Lumayan lega ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Nah jamaah, kita break dulu ya setelah yang satu ini. Dan kita akan kembali lagi, jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah.